kami waktu diklat takdir. Ini materi sebagian dari materinya Prof. Takdir yang kebetulan Siap, memang pas istri saya ikut pelatihan di Mega Mendung itu, salah satu narasumber untuk ADS, terutama Prof. Takdir kan banyak bergerak di bidang hukum lingkungan ya. Beliau itu salah satu materi yang beliau sampaikan terkait ADS itu di wilayah sini gitu. Kebetulan ya sudahlah saya manfaatin saja gitu ya. Ini Prof. Takdir materinya sudah saya modifikasi sebagian, tentu kalau penjelasannya ya nggak bakal sama lah 100%. Tetapi secara umum model-model konflik itu ini problemnya. Ya tentu bukan cuma dari literatur itu saja, banyak literatur yang lain yang terkait dengan konflik akar penyebab konflik. Ada terkait dengan hubungan, karena suaminya jengkel lihat istrinya bangun kesiangan, marahlah dia, timbullah konflik. Padahal istrinya kesiangan, kondisinya sedang hamil muda gitu kan, dan suaminya nggak tahu. Lalu muncullah konflik gitu, cerita kadang-kadang kayak gitu. Ada mispersepsi, ada komunikasi yang buruk, perilaku negatif yang berulang-ulang. Yang problem itu biasanya kadang kita melakukan perilaku negatif yang orang lain mengatakan itu salah gitu ya. Tapi kita berulang, dilakukan lagi, kritik orang gitu, menyampaikan sesuatu diulang. Akhirnya orang kesel gitu, perilaku negatif semacam itu. Akhirnya kan masalah, nunjuk-nunjuk muka gitu. Bisa jadi konflik itu muncul karena problemat data ya, perbedaan data, informasi, interpretasi terhadap data. Kalau teman-teman sebagai hakim, salah satu alat bukti itu gitu ya, data itu kan alat bukti lah kita gampanginnya ya, kalau dalam konteks pengadilan gitu ya. Alat bukti itu kan salah satu yang bisa menentukan apakah hakim akan membuat putusan itu maksimal atau kemudian dia dengan memberikan memberikan permaklum gitu. Terbahasa kita hal-hal yang membuat hukuman itu bisa dikurangi gitu. Yang meringankan lah kayak gitu kan Mbak Norma kira-kira gitu ya. Nah, informasi-informasi semacam itu, data semacam itu yang kita peroleh kalau kemudian putusan itu datanya ternyata alat bukti lah kita sebut, kalau putusan itu ternyata tidak mendukung dengan full gitu, atau dalam kasus tertentu yang membuat orang itu banding kasasi misalnya, ada persoalan data gitu. Jadi dianggap alat bukti tertentu tidak digunakan oleh hakim, oleh majelis hakim, lalu putusannya itu dianggap tidak dilaksanakan berdasarkan peraturan. Karena datanya tidak digunakan secara utuh. Itu salah satu contoh saja gitu ya. Muncullah konflik dalam konteks pengadilan, itu menjadi banding gitu. Kan sama aja gitu. Itu menjadi banding gitu ya. Dalam konteks lebih tinggi dia menjadi kasasi, atau dalam konteks yang lebih luas lagi kalau ditemukan data baru kan menjadi PK novum, kan begitu gitu ya dalam konteks pengadilan gitu ya. Yang ketiga, konflik itu karena struktural, penguasaan terhadap sumber daya tertentu. Masyarakat konflik dengan perusahaan misal, pekerja dengan pengusaha, yang mengakibatkan terjadinya mogok misalnya, itu kan persoalan penguasaan sumber daya gitu, dan itu muncul karena problem struktural. Satu berkuasa atas orang-orang tertentu, sementara sebagian lainnya adalah mereka yang tidak punya kuasa, ya namanya masyarakat biasa gitu. Kira-kira begitu sih gitu ya. Kondisi geografis, waktu geografis itu kondisi termasuk terkait dengan kekuasaan kewenangan, termasuk dalam terkait pengambilan keputusan. Teman-teman hakim biasa kalau pengadilan jadi hakim, kadang-kadang perkara yang mengambil, mohon maaf ini, ya saya perhatikan saja sih ya, kadang-kadang perkara yang diduga akan menyedot perhatian masyarakat itu biasanya dipegang langsung oleh ketua KPN sama WKPN gitu, di majelisnya gitu ya. Kalau enggak KPN, WKPN gitu ya, biasanya seperti itu gitu. Itu kan sesuatu yang benar boleh dilaksanakan karena kewenangan dia untuk menentukan tim majelisnya gitu. Tetapi bisa jadi menimbulkan pandangan atau stigma tertentu di majelis yang lain. Kok kalau perkaranya itu akan menimbulkan, akan memperkenalkan dia segala macam gitu ya, dia yang ambil gitu. Itu kan sumber konflik gitu. Meskipun dalam konteks yang berbeda. Perbedaan yang lain menimbulkan konflik itu karena problem adat istiadat. Agama termasuk salah satu
yang menjadikan sumber konflik ketika itu tidak disikapinya dengan secara tepat. Contoh yang sederhana di tahun 80-an lah misalnya ya. 70 sampai tahun 80-an ketika menteri dalam negerinya itu menteri pendidikannya itu Daud Yusuf, menteri agamanya itu Arif Saripudin Prawira Alamsah Prawira Negara. Menteri luar negerinya itu adalah Muhtar Kusumatmaja gitu. Di dalam kasus itu di tahun-tahun itu Kedutaan Besar Arab Saudi itu mengajukan permohonan untuk membuka kursus bahasa Arab di Indonesia, membuka pendidikan untuk bahasa Arab di Indonesia, yang sekarang dikenal dengan Lipia itulah yang di daerah Jakarta Pusat sana. Gitu. Daud Yusuf itu menolak, gitu. Kata Daud Yusuf, jangankan mereka belajar bahasa Arab, orang Islam itu nggak belajar bahasa Arab aja sekarang jadi jadi masalah, gitu, bermasalah menurut Daud Yusuf, gitu kan. Itu kan karena problem ideologi. Kata Saifuddin Alamsah, Anda mengatakan begitu, kenapa Anda tidak mempersulit Rusia, Cina, lalu kemudian Inggris membuka pendidikan bahasa mereka di Indonesia? Daud Yusuf diam, dia nggak bisa menjawab ketika dikatakan itu karena Saifuddin marah, tersinggung. Jadi urusan untuk izin pendidikan untuk bahasa Inggris, bahasa Rusia, bahasa Cina, kata Saifuddin bahkan dikatakan Cina itu kan komunis gitu, yang tidak sesuai dengan Pancasila, justru Anda mengizinkan dengan cara mudah gitu. Sementara untuk bahasa Arab yang jelas-jelas dulu Indonesia merdeka sendiri itu adalah orang Arab yang pertama kali mengakui Indonesia merdeka, untuk membuka pendidikan bahasa Arab Anda tidak menyetujui Menteri Pendidikannya itu. Jadi selama 2 tahun nggak pernah setuju lah sama Daud Yusuf. Konflik itu kemudian muncul ke permukaan. Lalu di rapat kabinet yang khusus ada presiden juga, sampai kemudian Menteri Luar Negeri mengatakan sudah, ini adalah problem diplomatika bangsa. Jadi nggak usah lagi diteruskan perdebatan itu. Jadi biar diambil alih, ini adalah urusan diplomat, kata Muhtar Kusumatmaja. Lalu diterbitkanlah izin membuka pendidikan bahasa Arab itu bukan oleh Kementerian Pendidikan, tetapi izin itu dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri. Anda bayangkan itu. Itu perbedaan nilai karena konteks melihatnya seperti itu. Jadi persepsi yang terbentuk dalam pikirannya menteri kita itu seperti itu gitu zaman itu gitu ya. Sampai kemudian muncul dan berdebat hingga menimbulkan konflik sampai kemudian diselesaikan, ini adalah urusan diplomatik negara. Jadi biar negara yang menyelesaikan dalam konteks diplomat. Muncullah itu gitu ya. Ya, itu persoalan yang dianggap karena menempatkannya begitu gitu. Karena menempatkan secara a priori yang dilakukan oleh Kemendikbud sama dengan hari ini banyak yang a priori ketika orang teriak saya Pancasila, kamu apa gitu. Orang-orang yang mengklaim termasuk negara kadang nggak sadar gitu, melakukan hal yang sama gitu. Mengklaim ya seolah-olah dirinya yang paling Pancasila. Kalau dia mengatakan saya Indonesia, saya anti korupsi bagus, tapi ketika dia klaimnya adalah saya Pancasila, artinya Anda bukan Pancasila ya. Tapi kan jadi tertawaan gitu. Nggak lama setelah dia mengatakan saya Pancasila, nggak lama kemudian menjadi pasien KPK gitu. Itu jadi problem gitu. Ini cara menyelesaikan konflik, litigasi pengadilan non litigasi. Ada yang dengan menggunakan pendekatan modern, ada yang tradisional. Dalam konteks tradisional sebetulnya teman-teman sekalian selalu menemukan itu tengah masyarakat tanpa melalui lembaga-lembaga resmi. Tradisional gampangnya begitulah gitu ya. Teman-teman yang jadi hakim misalnya atau jadi panitra atau apapun yang punya pengetahuan dianggap di tengah masyarakat itu bisa menjadi pihak yang menyelesaikan konflik. Lalu dimintalah pertolongan untuk menyelesaikan itu. Itu kan cara tradisional istilah lainnya gitu. Kalau di masyarakat kita kan ada dengan menggunakan jasa tokoh agama, kepala suku, kepala adat atau tokoh masyarakat atau siapa gitu yang dianggap dituakan sehingga persoalan itu tidak muncul kemana-mana, tidak melebar ke permukaan. Dan dalam konteks non litigasi ini biasanya itu diselesaikan dari hulu ke hilir.
Dari pidana, non pidana, dari kawin cerai sampai dengan urusan orang memukul orang gitu ya. Itu biasa diselesaikan dalam konteks yang model begini. Tetapi kan dalam konteks perkembangan negara, perkembangan masyarakat menuju ke modern, adanya lembaga-lembaga yang non litigasi ini, yang tradisional gitu, itu kemudian kan mengalami pergeseran. Tokoh-tokoh agama yang diharapkan menyelesaikan masalah gitu, justru banyak yang muncul menjadi sumber masalah, misal gitu ya. Tokoh-tokoh agamawan yang diharapkan menyejukkan justru ngomongnya menyakitkan ke kelompok tertentu, itu contoh saja gitu, itu contoh saja. Bahkan tidak sedikit di 10 tahun terakhir ini kan, di 2 periode pemerintahan kita yang terakhir, kita sangat 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 biasa melihat menteri bicaranya sesuatu yang menjadi masyarakat itu dongkol gitu. Kalau nggak mampu beli daging, ya cukuplah beli siput katanya. Siput juga protein hewaninya tinggi katanya. Gitu. Kalau cabai mahal, ya tanam cabai di belakang katanya. Itu pejabat negara yang ngomong gitu. Anda bayangkan. Itu kan menyakiti perasaan. Ya begitulah gitu. Lupa kadang. Tapi sudahlah, kita nggak ngomong-ngomongin urusan mereka. Tetapi dampak dari omong-omongan pejabat, pejabat, lalu kemudian agamawan atau tokoh-tokoh masyarakat semacam itu kan menimbulkan ketidakpercayaan, termasuk dalam konteks penyelesaian sengketa gitu. Sehingga dalam konteks modern, model-model kelompok agamawan apalagi yang suka nyinyir semacam itu kan hanya dinikmati dan hanya diikuti gitu ya, segala pemikiran tingkah lakunya itu, termasuk perilaku yang setuju atau tidak, itu hanya oleh kelompoknya dia saja gitu, tidak diterima secara umum. Dalam konteks itulah sementara penyelesaian konflik atau menggunakan non litigasi itu adalah menghendaki kepercayaan kepada mediator atau arbiter, pihak ketiga lah gitu ya. Jadi kepercayaannya itu betul-betul muncul karena dia melihat track record lah gampangnya gitu ya. Berdasarkan hasil pemantauannya, orang ini layak untuk menyelesaikan masalah saya gitu. Cari-cari dianggap oke, lalu diminta tolong. Norma juga begitu karena track recordnya bersih. Gitu. Tidak pernah jual beli perkara misal. Di pengadilan, kenapa sih pengadilan itu bukan sesuatu yang menjadi pilihan di dalam konteks negara modern? Sebenarnya kasus-kasus bisnis sengketa keperdataan yang melibatkan jumlah nominal tertentu lewat peradilan itu bukan sesuatu yang diharapkan. Pengadilan itu hanya ultimum lah gitu ya, upaya terakhir. Hanya upaya terakhir untuk menyelesaikan masalah karena nggak selesai, gitu. Nggak kepegadaian juga lah gitu ya. Kalau penggadaian kan urusannya beda gitu. Itu menyelesaikan masalah tanpa masalah. Kalau sekarang larinya ke pinjol, justru bermasalah karena pinjolnya menekan gitu. Ini Mas Riza ini mau urus pinjol katanya. Kenapa pengadilan bukan sesuatu yang menarik dianggap dalam konteks penyelesaian sengketa dalam bidang keperdataan? Kelebihan overload. Hakim di Indonesia itu sekarang ada 6 ribuan ya, 6.600 ya. Kalau nggak salah sekitar itu. Atau ditambah dengan kemarin sekitar 7.000, ditambah yang akan masuk tahun ini sekitar 1.200. Taruh di tahun 3 tahun akan datang, hakim di seluruh Indonesia itu sekitar 7 atau 8 ribuan orang saja. Anda bayangkan, dengan jumlah hakim agung hanya puluhan orang, 45 orang gitu ya. Lalu kemudian ada 7.000 hakim di seluruh Indonesia yang lain. Ada kemudian ada 1.000-an hakim agama gitu. Tunnya cuma berapa orang gitu. Kan kira-kira seperti itu. Ya sekitar 7-8 ribu itu hakim, sementara perkara itu sangat luar biasa. Jumlahnya. Di pengadilan kelas 1A plus saja gitu ya. A plus tinggian gitu ya. Kelas 1B, saya waktu 2-3 tahun lalu di Tasik masih 1B ya. Sekarang udah 1A. Di pengadilan kelas 1A saja, 1B saja, selevel Tasikmalaya lah istilahnya. Dia membawa 2 wilayah, Kota Tasik dan Kabupaten Tasik. Itu perkara pidananya di atas ribuan lah gitu ya. Perdatanya juga beda-beda tipis. Anda bayangkan. Jadi hitung-hitungannya di Tasik itu satu majelis, satu hakim itu dalam 1 tahun menyelesaikan satu hakim. Satu hakim itu harus menyelesaikan perkara di angka 2-300-an.
Dan bayangkan itu norma gitu ya. Jumlah hari 365 hari, itu udah termasuk libur, cuti nasional dan sebagainya gitu ya. Belum sakit lagi tuh ditambah ya. Anda bayangkan kalau dalam 1 tahun itu harus menyelesaikan 300 perkara. Kapan ngambil napas? Makanya dalam konteks ketika kita bicara ideal tidak putusan hakim, kalau jawabannya tidak ideal wajar gitu. Kapan hakim mau belajar? Orang tiap hari harus dia bikin putusan gitu kan. Akhirnya dia belajarnya cuma baca perkara, baca gugatan, baca dakwaan. Kapan dia baca teorinya lagi gitu. Kalau dia setahun itu hitung-hitungannya di 200 sampai 300 perkara putusan yang dia buat, bukan perkara lagi, putusan yang dia buat. Meskipun itu dibagi gitu, dibagi rata dengan 10 anggota. Sudah terbayang gitu. Kerja kayak gitu. Dampaknya apa gitu? Dampak dari kelebihan beban itu akhirnya majelis hakim-hakim di pengadilan atau pengadilan itu menjadi lambat. Seperti siput gitu, merayap gitu kan. Meskipun dipaksa oleh Mahkamah Agung misalnya perkara itu harus selesai 6 bulan untuk pidana, 8 bulan maksimal untuk perdata gitu ya. Tetapi ketika di lapangan bagaimana mungkin menyelesaikan perkara itu dengan ideal sementara saksinya itu ada 200 orang. Mbak Carica bisa membayangkan gitu. Kalau 200 orang saksi saja harus diperiksa gitu ya. Atau kemudian alat buktinya itu setengah kontainer. Bukan kontainer box itu loh Mbak Norma gitu, tapi kontainer mobil loh. 1 engkel kontainer itulah gitu saksinya. Kapan dia mau baca gitu kan? Hanya mengandalkan apa yang disampaikan oleh para pihak gitu, oleh tersangka, oleh penggugat, tergugat atau tersangka, terdakwa atau dari jaksa. Kan hanya sebatas itu yang diandalkan akhirnya gitu. Makanya wajar kemudian muncul penggunaan alat bukti data yang tidak sepenuhnya bisa diterima gitu. Karena bisa jadi ada data dari 200 alat bukti. Bayangkan aja nih Mbak Carica. Kalau ada 200 alat bukti harus dibaca semua oleh hakim, sudahlah itu baru 1 perkara. Sementara perkaranya itu nunggu jam 10 sidang lagi, perkaranya lain gitu kan. Jam 3 sidang lagi, perkara keempat gitu. Jam 7 malam kadang ada di pengadilan kelas 1 apes itu gitu ya. Kelas 1 apes itu ya. Itu jam 7 sampai jam 12 malam kadang masih terpaksa sidang. Kalau ini Mas Reza yang rumahnya dekat dengan Jakarta Pusat di Gajah Mada itu bisa bayangkan gitu ya. Saya kadang-kadang melihat sedih gitu, hakim di Gajah Mada udah sepuh-sepuh ya. Kan kalau hakim masuk Jakarta itu kan udah mantan-mantan ketua gitu ya. Ketua kelas 1 rata-rata. Ya usia kelas 1 itu nggak ada yang umurnya 50 tahun tuh. Mantan KPN kelas 1 itu umurnya rata-rata udah umur-umur G30 gitu ya. Alias di atas 60 tahun maksud saya gitu. Rata-rata kan modelnya seperti itu gitu ya. Itu bisa dibayangkan gitu. Ya akhirnya kan dampaknya panitra. Akhirnya panitra pengganti itu bukan lagi merangkap juru ketik gitu. Kadang apa yang diomong itu putusan itu kadang-kadang yang buat panitra akhirnya gitu. Panitra yang membuat yang dia ya cuma hakim itu hanya koreksi-koreksi aja gitu. Apalagi kalau cuma kasus di piring. Kasus-kasus di piring termasuk kasus lalu lintas hanya buat selesai dibuat POM saja gitu kan. Selembar kertas pasal sekian yang dilanggar, hukumannya sekian, selesai. Dampak dari itulah kemudian gitu pengadilan itu tidak dijadikan pilihan utama dalam konteks keperdataan. Mahal juga katanya. Pengadilan itu mahal, apalagi zaman dulu justice dog gitu ya. Peradilan sesat katanya gitu ya. Peradilan setan ada yang nyebut seperti itu. Apapun yang masuk ke pengadilan keluar jadi setan dia. Itu kan orang bener pun jadi setan dia gitu, keluar dari pengadilan gitu. Karena dianggap ternyata pengadilan itu justru sumber masalah, sumber konflik lain dalam konteks justice gitu, penegakan peradilan, penegakan keadilan. Mahal gitu ya. Bayangkan kalau 6 bulan menyelesaikan perkara atau 8 bulan waktu yang dihabiskan gitu. 1 minggu rata-rata kan sidang itu 2 minggu sekali misal. Kan sebulan 2 kali tuh gitu. Kalau sebulan 2 kali itu artinya kalau 8 bulan udah 16 kali pertemuan gitu. Itu dalam konteks normal ya. Kalau dalam konteks saya pernah dulu urus pidana misalnya, itu seminggu 2 kali sidang. Anda bayangkan itu seminggu 2 kali gitu, nyengir aja kita gitu ya. Meskipun seminggu itu 2 kali, kalau 6 bulan kan jontor juga kita gitu, bolak-baliknya.
Ya kalau cuma lompat rumah dari belakang pengadilan ke depan ruang sidang gitu, atau rumah dinasnya itu hanya berjarak 10 meter dari ruang sidang, mungkin dia lain persoalan. Tapi kan tersangka advokat ada jauh dari ruang pengadilan, kan jadi mahal gitu. Jadi mahalnya kan itu. Jadi dihitung dalam konteks penyelesaian pengadilan itu bukan sekedar bayar advokat gitu, atau kasarnya nyuap hakim, enggak gitu. Bukan itu yang kita obrolin saja. Tetapi prosesnya itu membutuhkan waktu, kesiapan, lalu kemudian dia ketepatan ininya gitu. Bayangkan kalau hakim tahu sendirilah kalau di pengadilan. Jadwal sidangnya jam 10 jadwalnya gitu kan. Lalu kemudian baru bisa sidang jam 2. Kenapa? Karena hakimnya itu satu ditarik ke majelis A, satu orang ditarik ke majelis C gitu kan. Satu orang sendiri yang nunggu. Saya mau sidang Bapak sendiri nggak mungkin gitu kan. Nggak mungkin saya terima berkas sementara ini pemeriksaan saksi. Yang hakim satu ada di anggota majelis C, yang hakim satu di anggota di majelis B gitu kan. Dampaknya ya udah kita nunggu. Ternyata di majelis C itu nunggu sampai 2 jam. Majelis B-nya nunggu sampai 3 jam. Baru istirahat jam setengah 2. Hakim juga manusia lah, butuh makan gitu kan. Butuh senyum gitu. Terpaksa istirahat 1 jam, sholat dulu, makan dulu, baru sidang jam 3 misal. Itu contoh aja, sehingga dia sebut mahal. Makanya kalau orang ke pengadilan, itu betul-betul harus serius gitu. Menyiapkan hari itu memang ke pengadilan, nggak ngurusin yang lain gitu. Sama dengan orang yang di Natar sana pengen ngurus surat kelakuan baik di Polres Kalianda. Anda bayangkan gitu. Emang cuma ngurusin satu orang sampai Polres Kalianda sana gitu kan. Sudah dari Natarnya butuh waktu 3 jam sekali jalan gitu. Sampai Kalianda sana, sampai Kalianda, sampai sana. Hak polisinya belum langsung terima, tapi masih ngurusin yang lain. Baru pulang lagi 3 jam. Satu hari udah 6 jam. Di sananya 3 jam, 9 jam. Hanya untuk butuh SKCK. Anda bayangkan, itu contoh saja gitu ya, contoh saja. Bahwa itu sesuatu yang tidak murah. Yang ketiga, 4, pengadilan itu dianggap unresponsive, formalistik dan teknikal. Berbelit-belit kalau tidak terpenuhi syarat formalitasnya, lalu kemudian dikatakan putusannya itu batal demi hukum. Hanya karena irah-irahnya saja tidak ada kalimat demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ketika ditanya, kenapa nggak ada? Gimana saya mau nulis demi keadilan bertahan ketuhanan yang Maha Esa? Uang mereka aja minta putusan itu bayar saya, gitu kan? Itu kan nggak ada berdasarkan ketuhanan, gitu, tapi berdasarkan keuangan yang saya terima, misal. Just kidding. Jangan terlalu serius urusan itu. Di Undang-Undang 30, Undang-Undang 30 ini yang saya sebutkan tentang arbitrase itu. Di Jepang, kalau di Jepang, bisnis di Jepang itu kertas itu bukan sesuatu yang utama. Gitu. Kepercayaan. Integritas lah bahasa gampangnya. Kalau Carica udah percaya sama Norma, begitu juga Prisdar udah percaya sama ini gitu, sama Ridwan. Urusan duit itu bukan sesuatu yang sulit gitu. Prisdar cuma nanya, "Bro Ridwan, lu ada duit nganggur nggak?" Kata Ridwan, "Lu butuh berapa, bro?" 10. Wah, 10 juta. Enggak, saya cuma 10 miliar aja, kata Prisdar. Wow, kalau 10 miliar kita harus ketemu langsung. Misalnya gitu. Kalau cuma 10 juta mana nomor rekeningnya, saya kirim sekarang. Sederhana seperti itu gitu ya. Tidak perlu kita buat kwitansi, sudah ngapain sih buat kwitansi gitu. Karena saking percayanya gitu ya. Ya sebenarnya nggak boleh. Tetap seperti apapun namanya utang itu dicatatkan. Transaksi itu dicatatkan. Dalam konteks, kalau saya sih transaksi apapun gitu ya, dicatatkan itu kewajiban. Apalagi utang piutang, itu nggak boleh. Dicatatkan. Kalau dalam konteks agama, kalau saya kebetulan orang Islam gitu ya, dalam kitab Quran itu kan disebut, apabila kalian melakukan transaksi, melakukan akad, maka catatlah gitu. Jadi perintahnya mencatat. Faktub wal yaktub bainakum, katibum bainakum. Idealnya ketika transaksi itu melibatkan duit gitu ya, menimbulkan hak dan kewajiban, transaksi itu idealnya ada saksi yang menyaksikan. Jadi
ada saksi yang kita percaya, katibum bil adli. Dia harus dicatat, lalu kemudian disaksikan oleh saksi yang kita percaya. Dia bisa memegang teguh apa yang kita tulis itu adalah kebenaran dan tidak akan diubah. Idealnya seperti itu, gitu. Tapi kan kita tidak selalu berpikir seolah-olah itu bukan patokan perintah Tuhan. Itu perintah Tuhan kok. Untuk ketika bertransaksi melakukan satu perikatan harus dicatat. Yang pertama di undang-undang itu ada disebut dengan konsultasi. Di KUH Perdata itu kalau Mas Reza sama teman-teman yang hakim atau yang panitra selalu menyaksikan yang digunakan 851 ini gitu ya. Di buku 3 KUH Perdata itu selalu menyaksikan dan mempraktekkan gitu. Selalu mempraktekkan pola perdamaian itu. Bahkan dalam kasus perdata itu kan kadang-kadang saya lucu gitu, aneh ya. Orang masuk ke pengadilan itu karena memang sudah yakin tidak akan selesai, tidak akan menyelesaikan masalahnya gitu. Makanya dia ke pengadilan. Gitu. Tapi pengadilan memaksakan gitu. Kalau kasus perdata tidak ada upaya damai, itu nggak bisa. Karena gitu ya ketentuan edaran Mahkamah Agungnya ya. Kan gitu ya. Jadi harus dilaksanakan dulu upaya perdamaian walaupun kemudian mandek gitu ya. Ada dokumen yang menyatakan bahwa kedua belah pihak tetap tidak berdamai, kekeh untuk bersengketa lewat pemeriksaan perkaranya gitu. Baru boleh gitu. Padahal kalau saya dalam konteks filosofinya orang ke pengadilan itu karena udah buntu gitu. Udah buntu. Ya harusnya terima saja. Tinggal ditanya, udah nggak bisa damai? Nggak bisa Pak, ya sudah selesaikan di sini. Kalau nggak selesai ya sudah bubar gitu. Kira-kira sederhananya gitu. Ya sama dengan kasus mau orang cerai gitu. Pengadilan itu kan pengadilan agama ini ceritanya. Pengadilan agama itu kan nggak ada tahu urusan tuh dari awal terkait orang kawin. Siapa yang kawin kan nggak ada urusan pengadilan agama. Nggak ada juga tuh pengadilan agama mencatatkan orang kawin gitu ya di awalnya. Kecuali dalam konteks dia meminta untuk pengesahan gitu ya proses perkawinan. Begitu dia mau cerai, kawinnya di KUA, begitu mau cerai, mintanya ke pengadilan agama. Sampai pengadilan agama, kata hakimnya, Pak, kita usahakan damai dulu, Pak. Jangan cerai dulu. Padahal kata yang mohon, orang saya mau cerai kok. Kira-kira begitu gitu. Orang mau cerai aja dipersusah gitu ya, dipersulit. Padahal memang udah mau menyelesaikan cara cerai. Gitu. Itu mau menyelesaikan urusan rumah tangga. Dalam Undang-Undang 30 itu, yang kedua ada negosiasi. Ada mediasi, ada konsiliasi, lalu kemudian ada penilaian ahli. Saya pikir dengan membaca Undang-Undang 30 sebetulnya teman-teman clear lalu kemudian melihat negosiasi itu bagaimana gitu. Siapa yang menjadi mediator, konsiliasi, lalu penilaian ahli. Bedanya kalau di tempat yang lain kan mengikat ya, negosiasi itu ada mediator misalnya, kita bersepakat nih menunjuk. Putusan mediator kan jadi mengikat gitu. Beda dengan konteks penilaian ahli. Saya diminta pendapat, lalu Mbak Agnes diminta pendapat gitu ya untuk satu perkara tertentu karena dianggap itu ahli di bidangnya gitu. Itu tidak ada keterikatan untuk ikut kalau bicara penilaian ahli. Kalau di mediator kan kita udah bersepakat apapun keputusannya itu kita sepakati gitu. Kira-kira begitu. Arbiter juga seperti itu kan. Walaupun dalam kasus tertentu kita banyak menemukan orang-orang yang diputus lewat Badan Arbitrase Nasional itu justru diteruskan ke pengadilan sengketanya dan pengadilan menerima gitu karena nggak ada alasan dianggapnya gitu ya karena nggak ada alasan memeriksa dan memutus itu sesuatu yang jamak ya yang lumrah kita temukan di Republik ini. Nah ini masih terusannya dalam perjanjian yang tertulis antara kedua belah pihak itu ada klausula arbitrase atau penyelesaian non litigasi itu satu kesatuan dalam pasal dalam perjanjian itu secara teoritis kita menyebut sebagai pactum de compromantindo gitu. Jadi ada satu pasal apabila suatu hari terjadi sengketa kedua belah pihak bersepakat untuk menyelesaikan di panitra di Badan Arbitrase Nasional secara musyawarah mufakat misal seperti itu gitu ya. Itu yang disebut sebagai pactum de compromantindo itu di situ gitu. Jadi klausula arbitrase, klausula non litigasi penyelesaiannya itu dimasukkan dalam pasal khusus penyelesaian sengketa. Biasanya seperti itu, perjanjian-perjanjian umumnya kita temukan model begitu.
Tetapi bisa jadi kita buat adendum gitu ya. Karena ternyata begitu disepakati, lupa tuh klausula arbitrase. Tidak juga disebut di dalamnya lewat pengadilan, panitera pengadilan kelas 1B, kelas 2 Kalianda misalnya. Lupa, dua penyelesaian itu tidak ada. Tidak dimasukkan dia non litigasi musyawarah mufakat, biasa kita sebut seperti itu, atau lewat badan arbitrase tertentu gitu ya. Lalu kemudian juga tidak ada klausula lewat pengadilan, panitera pengadilan tertentu. Lalu dibuatlah adendum, perjanjian tambahan gitu ya, dari perjanjian pokok. Jadi kalau adendum itu adendum atau perjanjian tambahan atas perjanjian nomor sekian misalnya gitu ya. Cukup satu klausula saja gitu. Dalam ketentuan penyelesaian sengketa, kedua belah pihak bersepakat satu bla bla bla, dua bla bla bla. Itu namanya model klausula yang dibuat dalam konteks penentuan apakah sengketa itu akan diselesaikan dengan mekanisme arbitrase atau memang langsung ke pengadilan saja. Ada pactum de compromotindo, ada dengan akta kompromi yang dibuat terpisah. Best bargaining. Nah, kita ngomong udah langsung teknik negosiasi. Ini materi udah materi teknis betul ketika bicara yang ini gitu ya. Biasanya sih kalau teman-teman dosen masuk kuliah di mata kuliah HPSA itu lebih fokus pada Undang-Undang 30 gitu. Tidak ngomongin terkait dengan teknik negosiasi karena memang di Undang-Undang 30 kan enggak ngomongin detail bagaimana sih teknik negosiasi itu gitu. Ini hanya pengayaan dari materi kita saja gitu. Ada negosiasi yang bertumpu pada posisi, positional based bargaining. Ada juga yang posisinya terkait dengan kepentingan atau interest based bargaining. Kalau terkait dengan positional based bargaining itu apa sih gitu ya? Apa sih gitu. Nih, kalau kita menggunakan kurva ya, kurvanya gimana ya, kurva di ilmu manajemen sih ya. Nanti kita lihat. Mudah-mudahan ada kurva di bawahnya gitu ya. Ada kurva titik temu. Kalau kita bahasa ekonomi itu ada titik equilibrium ya, titik keseimbangan di mana kedua belah pihak bersepakat bahwa ini solusi yang kita gunakan. Bahasa sederhananya, Anda minta 500, solusinya karena Anda punya hutang 700 misalnya, saya minta hanya 500 atau 600 misalnya. Sementara dia nggak mungkin 600. Oke lah, saya nggak bisa 600. Gimana kalau 500 misalnya? Itu sederhana gitu, menyebutkan solusinya saja gitu. Ini solusi hutang 700, daripada 700 saya nggak mungkin mengeluarkan itu semua 700, 600 pun saya tidak bisa, maka saya minta 500 saja. Udah 500 itu pun ngomongnya, ayolah kita jangan cash 2 bulan dong gitu ya, atau hard cash ya. Dengan cara cash keras itu bukan kontan. Jadi 500 juta itu dibayarnya 2 bulan. Pokoknya selama 2 bulan itu saya bayar 500 juta. Kata kawan, ya udah nggak apa-apa kalau gitu. Misal, itu kita bicara yang terkait dengan based on position gitu ya, bargaining position. Ketika bicara, karena konteksnya memang posisinya tidak memungkinkan mengeluarkan anggaran dengan nilai seperti yang dikehendaki oleh kawan sebelah, kawan kita, lawan kita. Tetapi memang standar batas kemampuan hilang dengan sendirinya. Saya keluar dengan sendirinya ini, bukan maksud saya melarikan diri ini, Mas Agnes. Tiba-tiba ngilang gitu. Sehingga saya internet tidak stabil di sini, hujan angin ya. Di Bandar Lampung di rumah saya hujan angin, gerimis, nggak terlalu gede tetapi cukup menguras emosi. Cukup
menguras emosi. Yang kedua, kalau tadi kita bicaranya based on position, bargaining, ya, bargaining position, yang kemudian kita menunjuk. Kadang-kadang ya tahu sendirilah di negosiasi yang terkait dengan position ini. Kadang-kadang kita gunakan trik-trik tertentu yang menunjukkan kalau Anda tidak mau ngasih segitu, pokoknya gua sita deh gitu ya. Pokoknya saya ancam macam-macam gitu. Itu kan cara-cara trik-trik kompromi supaya titik temunya itu menguntungkan. Kira-kira sih begitu. Tapi ini ya di teori ya, di teori negosiasi. Sama dengan obrolan kita janji ketemu kawan, kita jam 10 dong gitu. Kata Mas Reza ke Mbak Carica, jangan jam 10 dong. Kata Mbak Carica dengan Mas Ridwan, kita itu bisanya 8:30. Kata Mbak Norma sama Mbak Agnes, jangan jam 9 dong. 9:15 lah gitu ya. Kenapa kalau jam 9 saya ini belum nyuci piring, belum kasih nyusu anak gitu kan. Belum lagi mbaknya baru datang yang ngurus rumah. Kalau jam 9 saya nggak mungkin. Ya udah 9:15. Aduh kata Mbak Agnes nggak mungkin deh. Udah gini aja deh. Gimana kalau ketemunya di rumah saya? Kan solusi di situ akhirnya. Oke, kita ketemu di rumah saya jam 9 lewat. Artinya Mbak Agnes kondisinya nggak mungkin meninggalkan rumahnya, tapi kalau didatangi sama kawan-kawannya 9:15 itu clear selesai. Kira-kira begitu ketika bicara teknik terkait dengan based on bargaining. Yang kedua, kita best interest base ya. Ini terkait adalah kepentingan atau kebutuhan. Ini kalau tadi kan bicaranya udah pokoknya 500 gitu. Udah pokoknya jam 9. Kalau kepentingan sudah bisa jadi contoh terkait dengan kebutuhan juga gitu. Ini adalah terkait bagaimana menyelesaikan persoalan itu karena sesungguhnya kita sama-sama butuh. Kenapa kita bersepakat akhirnya di rumah Agnes jam 9:15? Karena memang rumah Agnes di jam itu gitu ya. Si Mbak yang ngurus anaknya ada, suaminya udah pergi gitu ya. Jadi bisa mengerjakan tugas itu di ruang kerja itu relatif lebih bebas. Terjaga lah, selesailah urusannya gitu. Sehingga saling memenuhi target penyelesaian tugas-tugas, misal ini contoh saja. Ketika bicara terkait dengan kepentingan apa sih gitu ya yang diobrolin, kewe atau kepentingannya, kewe pai, ini kan bahasa gampangin aja gitu. Kepentingannya tidak terbatas, tujuannya adalah sama-sama senang, win-win solution. Jangan menggunakan istilah menang jadi arang. Kan kalau pengadilan kan kadang gitu yang kata masyarakat, menang jadi arang, kalah jadi abu gitu. Artinya menang kalah nggak ada yang untung. Atau dalam konteks penggunaan polisi, biasa masyarakat kita bilang gini, hilang kambing, lapor polisi, hilang sapi gitu. Contoh saja gitu ya. Lapor hilang sepeda motor gitu ya. Hilang sepeda motor, lapor polisi, sepeda motornya hilang 2 gitu. Makanya kalau teman-teman membaca berita yang terkait dagelan-dagelan seperti ini gitu ya. Ada cerita yang terkait yang terutama yang terkait dengan keuangan ya, lapor polisi itu butuh biaya koordinasi gitu. Kasat reskrimnya berganti gitu, ganti lagi, lalu koordinasi lagi gitu ya. Koordinasi itu kan urusannya rokok dan nasi gitu. Kira-kira begitu. Kenapa koordinasi dilakukan? Karena kegiatan ini harus terpadu. Apa itu terpadu? Tergantung pada duit gitu ya. Kenapa begitu? Karena kegiatan ini adalah ABC. Activity based on cost. Nah, gitu kira. Cost and cash gitu ya. ABC gitu. Dunia ini gitu ya. Dunianya dunia ABC. Ya tapi kalau teman-teman baca termasuk yang kasus-kasus one prestasi yang muncul akibat apa yang sekarang banyak ini, kalau pinjol mah meledak lain ya urusannya ya,
Yang investasi misalnya, investasi bodong itu segala macam itu gitu kan. Itu kan banyak orang yang lapor ke polisi dianggap itu penipuan misalnya gitu. Tapi ujungnya tadi butuh koordinasi agar kegiatannya betul-betul terpadu gitu ya. Oke, lalu kemudian kebutuhan segala pihak itu harus tercapai dan dibahas dalam rangka mencapai tujuan dan diselesaikan secara kooperatif. Tidak ada yang ngotot-ngotot dan ngotak. Ngotot-ngotot dan ngotak gitu ya. Ngotot dan ngotak. Kalau orang Lampung bilang ngotak dia. Nggak tahu saya bahasa apa itu. Tapi di Lampung kita menyebutnya selalu, kamu ini ngotak banget jadi orang gitu ya. Ngotak. Mungkin maksudnya pakai baju kotak-kotak hobinya gitu ya. Kalau Mbak Carica hari ini bergaris-garis bajunya. Ngotak, penyelesaikan masalah secara kooperatif. Ya namanya perundingan, negosiasi itu selalu berpikirnya tarik ulur. Seperti main layang-layang lah gitu. Yang penting layangannya jangan putus saja. Prinsip dasarnya seperti itu. Negosiasi itu menyelesaikan masalah yang memang kita tahu bahwa masalah itu pasti kemungkinannya kita hanya dapat kecil. Tetapi lebih baik dapat kecil daripada kita dapat kecewa. Gitu. Atau daripada kita dapat marah dari bini atau dari suami. Gara-gara ngasih utang sama kawan, kawan yang nggak mau bayar, sementara kawan ini teman dekat. Ya negosiasi karena kepentingan. Satu sisi dia kawan saya, menjaga silaturahmi, atau dia adik saya, saudara saya. Tetapi satu sisi kita juga menjaga ini uang adalah uang keluarga, bukan uang pribadi. Uang suami istri gitu. Uang Mbak Carica sama suaminya misalnya. Sementara yang minjem itu adiknya Mbak Carica atau adik iparnya, adik suaminya Mbak Carica misalnya. Kalau ribut, kalau bicaranya berdasarkan posisi, saya nggak mau tahu itu gitu. Pokoknya balikin tuh duit 500.000 gitu ya. Tapi ketika bicaranya best interest, kita harus berpikir bahwa ini adalah terkait dengan bagaimana relasi ke depan antara hubungan antara suami dengan adiknya, saya dengan adik ipar, atau saya dengan mertua. Karena itu kan konteksnya akan mantul seperti itu gitu ya. Kita nempuk bola, gayanya seperti main bola sodok. Apa bola sodok itu apa ya? Main karambol ya. Seperti main karambol yang kita tembak bolanya putih, padahal tujuan kita adalah hitam. Si putih mantul ke dinding, lalu kena hitam, hitamnya yang masuk. Gitu. Kira-kira seperti itu, sama dengan main biliar juga kan modelnya begitu gitu ya. Memantul, mantul sana sini. Jadi ketika kita bernegosiasi based on interest itu adalah bagaimana upaya kita menjaga, menjamin relasi antara para pihak itu, antara kita dengan keluarga, seperti saya sebutkan tadi itu, tetap dalam konteks yang positif. Jadi ada pilihan-pilihan yang diharapkan itu bisa menyelesaikan masalah tanpa masalah, gitu ya. Dan dalam konteks seperti itu tetap teks atau kepercayaan bahwa apa yang kita lakukan benar itu dijaga. Jangan sampai terpengaruh, kemudian kita membuat putusan yang merugikan. Kalau digambarkan seperti ini. Titik equilibriumnya di sini. Selesai masalah, titik equilibriumnya modelnya seperti ini. Jadi ini kita udah ngomongin teori-teori manajemen resiko namanya. Kalau di manajemen resiko ini terkait dengan model penyelesaian yang mungkin akan muncul peluang atau tantangan atau hambatan ya yang muncul dalam menyelesaikan masalah. Di sini sholat duhur azan lagi. Sebentar ya, kita berhenti sebentar gitu. Azan dulu biar lewat di sini.
Oke, kita lanjutkan berapa menit ke depan. Kayaknya Mbak Agnes serius banget. Mbak Agnes. Fotonya yang serius dia. Oke, saudara sekalian. Strategi perundingan. Ini gambarnya aja sih. Apa sih? Nah, based on interest. Ya, interest based. Elemen dasar. Orang, kepentingan, interest, opsional, kriteria. Siapa orangnya, apa kepentingannya, apa pilihannya, lalu apa sih kriteria yang kita hendaki. Ketika terjadi penyelesaian model negosiasi, ya 4 inti ini yang sebetulnya yang kita obrolkan itu ini sebetulnya. Teknik-teknik tadi itu yang melengkapi. Nah, yang pertama orang. Pisahkan antara orang dan masalah. Saudara, bisnis. Ini gampangnya ngomong gitu ya. Dalam konteks persaudaraan, Anda adalah adik saya atau adik ipar saya. Tapi dalam konteks Anda minjem, ya tetap minjem. Gitu. Balikin dong. Gitu ya. Balikin dong. Jadi tumpunya itu. Gitu. Dalam konteks uang yang dipinjam itu atau pada masalah itu, masalahnya kan duit. Gitu. Jangan berunding itu kemudian kita bernegosiasi itu kemudian kita melihat dia itu adalah sumber masalahnya. Tidak. Karena dia saudara kita terlalu berbaik misalnya. Wah, saudara saya ini. Nggak usah lah kalau saudara mah. Masa adik sendiri minjem nggak harus dibalikin juga gitu ya. Kan bukan persoalan saudara adik atau kakak, tidak. Persoalannya dia minjem. Kalau dia nggak minjem bahasanya, bayangkan nih, Mas Prisdar misalnya, taruhlah bersaudara dengan Mbak Carica. Kata Mas Prisdar, Cak minta duit dong. Gitu. Itu duit nih gua nih, 10.000 dah, gitu, 10 juta maksudnya. Ya udah nih, kata Cari, ya udah di sini. Kasih ATM nomor rekeningnya, kirim. Gitu. Kan konteksnya minta. Satu ngasih. Tapi kata Carica, gue pinjemin aja ya, gue nggak punya duit lebih deh. Gue sekarang ini kayak nampaknya ini deh gitu. Kebutuhan ke depan ini bisa mau dipakai bla bla. Jadi gue pinjemin aja yang gue bisa gue kasih gitu. Konteksnya minjem tuh. Satu minjem, satunya minjemin ya. Beda kalau kemudian kata Carica, ya udah deh, lu butuhnya apa? Gue bayarin deh pokoknya. Kata Presdar, iya tapi gue nggak enak nih sama suami lu. Enggak, ini kan gue ngasih gitu. Ini jatah lu memang, gue ngasih kok gitu. Ya sudah selesai. Konteksnya adalah ngasih, minjem. Kalau minjem, balikin, nggak ada cerita. Dalam konteks minjem, inilah kemudian muncul konflik. Jangan karena dia saudara, lalu pinjemnya dianggap selesai karena persaudaraan. Tidak. Makanya lebih baik dari awal ngomong, saya mau minjem atau minta. Saya punya kelakuan saya dengan Pak Ahmad Saleh itu, salah satu dosen HTN, ya sama Pak Yustianto, sama Pak Zul juga gitu. Saya suka minta dia dong gitu. Berapa 200.000? Nggak minjem ya, saya minta gitu. Betul minta saya. 100.000, saya minta aja gitu. Tapi kalau saya bilang minjem dong, berapa 200? Ngapain minjem 200? Rugi saya gitu. Nama baik rusak cuma minjem 200.000 gitu ya. Kalau minjem itu di atas 1 juta lah, minimal 500.000 lah gitu ya. Supaya kedengeran. Berapa utangnya? 0,5 juta. Kan ada kedengeran, wow hebat gitu, 0,5 juta. Tapi kalau Anda minjem ribut sama kawan cuma gara-gara 200.000 yang dipinjem, malu kan? Mendingan minta. Kalau cuma 200, 500 minta aja. Saya butuh duit nih gopek gitu. Tapi minta deh gitu. Kasih aja sih gitu kalau dia minta. Kalau Anda nggak punya, ya nego lah. Saya nggak bisa ngasih lu gopek. Saya cuma punya 400 deh. Saya kasih 400 saja ya. Gitu, kira-kira begitu. Itu bicara pisahkan antara orang dan masalah. Masalahnya duit 500.000 nggak dibayar gitu. Kan nggak seru juga utangnya cuma 500.000. Tapi kalau bilang utangnya 0,5 juta, keren. Nah, itu baik gitu ya. Pusatkan pikiran pada masalah bukan mitra runding. Ya bukan dengan orangnya itu jadi persoalan. Kadang-kadang orang bernegosiasi, berunding, itu blank. Gara-gara bertemu
dengan mitra rundingnya itu biasanya nggak bedak gincu gitu ya, nggak biasa pakai eyeshadow, nggak biasa cantik-cantik amat, ketemu sering pakai daster gitu ya. Begitu ketemu negosiasi, dia datang dengan Wonder Woman. Pokoknya eyeshadow dipakai, lips glow dipakai gitu ya, sehingga berubah. Akhirnya fokus hilang. Kira-kira begitu. Ya bisa jadi bagi orang lain, itu bagi kita, kalau kita dalam konteks kejepit gitu ya, ilmu begitu tuh kadang bisa dipakai. Gitu. Kadang kita gunakan ilmu, kalau bahasanya ya ada ilmu, kalau di Sulawesi itu ada ilmu patende, ilmu memuji, ya memuji-muji lawan. Ya. Ada ilmu mempengaruhi dengan pandangan mata, kita mempengaruhi, kalau dalam bahasa negatif, hipnotis sih. Gitu ya. Tapi bukan itu sih. Tapi dalam konteks yang positif aja. Biasanya kumel, jadi kinclong gitu ya. Akhirnya lawan bicara tadinya nggak mau ngajak makan, kira-kira begitu. Gara-gara Anda kinclong, Okta sama Carica gitu ya. Bayangkan Presdar biasa ketemu begini doang, dengan konteks biasa-biasa aja, nggak bakal terpengaruh tuh Presdar gitu. Ya Carica, mau begitu-begitu aja. Paling rambutnya cuma diikat ke belakang gitu ya. Paling normal modelnya cuma kayak gitu aja gitu ya. Kacamatanya paling itu aja. Udah nggak bakal berubah lah gitu pandangannya ya. Tapi begitu ketemu jilbabnya beda gitu. Kacamatanya tadinya bentuknya seperti kacamata itu diganti dengan kacamata apa namanya itu? Dengan kacamata ukurannya lebih kecil misal gitu. Itu kan salah satu mempengaruhi lawan runding itu terhadap fokus yang jadi persoalan. Utangnya lupa. Teori itu juga bisa digunakan lain, misalnya patende memuji ya. Orang cenderung ketika menyampaikan pribadinya itu akan berapi-api. Pada umumnya gitu. Presdar nih kalau kita minta cerita tentang dirinya, dia akan bercerita A to Z. Apalagi kalau kita kenal sama Presdar, tahu gitu ya. Tahu tapi tidak langsung. Kita bicara, kita tahu Presdar ini, contoh aja nih Presdar ya. Dia ini dulu S1-nya, SMP, SMA-nya masih siswa unggulan, misalnya. Di Smart Plus, misalnya, Smart Excellencia. Jadi kuliah sekolah SMA, SMP, SMA itu hanya 5 tahun, nggak sampai 6 tahun. Gitu ya. IPS 1-nya, IPKS 1-nya 4,00 misal gitu ya. Skripsinya luar biasa bagus, diakui. Anda bayangkan kalau kita ngomongin Prisdar dengan kelebihannya itu, saya yakinkan Anda Prisdar akan gagal dengan persoalan yang dianggap awalnya dia bermasalah. Seperti itu, karena dia sudah hilang fokus dengan persoalan yang dia rencanakan untuk diobrolkan, karena lawan bicaranya tiba-tiba yang diomong itu menyanjung-nyanjung Prisdar. Kamu anak yang berbakti sama ibunya, sama bapaknya, emak bapaknya dibikinkan rumah, kendaraan orang tua disiapkan misalnya gitu ya. Padahal kita dengar cuma sepintas lalu gitu kata tetangga, dia anak berbakti, tidak pernah marah-marah, selalu menjenguk orang tuanya setiap waktu. Ke rumah sakit pun ibunya digendong. Kira-kira begitu. Kalau Anda sudah mengobrol orang seperti itu setinggi langit, fokus itu akan gagal. Fokus seperti itu akan gagal. Dan itu pula yang saya dengar ketika siapa itu 165 ISK itu siapa namanya? Ari Ginanjar, Pak. Ari Ginanjar ya, Ari Ginanjar gitu ya. Seingat saya salah satu materi ISK yang disampaikan Ari Ginanjar juga itu. Salah satu mempengaruhi orang itu sehingga dia tidak fokus terhadap apa yang menjadi objek permasalahan awal itu adalah memunculkan dan menempatkan dia lebih utama dari apa yang menjadi objek persoalan. Ketika Anda duduk misalnya ketemu dengan lawan, Carica duduk dengan posisi tegak begini, gitu ya. Ketemu dengan lawan gitu ya, atau Norma sama Carica lagi konflik nih. Caricanya duduk tegak begini, Norma juga duduk tegak begini, itu kan ketegangan. Konflik itu akan mempertajam konflik, lalu hanya mempercepat konflik itu akan melebar, gitu, mencuat ke permukaan. Tapi kalau kita bicaranya lembut, gitu ya, lembut, lalu kemudian gestur menunjukkan bahwa kita itu sangat mengagumi orang itu. Ketika lawan kata Carica, gimana kabarnya Norma? Oh saya baik, oh alhamdulillah. Mbak Carica saya dengar, oh saya lihat
sehat-sehat, gimana kabarnya hari ini? Saya lihat juga kayaknya Mbak Cirica senyumnya hari ini tambah mempesona, bajunya wow luar biasa. Saya sampai iri ngelihat Mbak Cirica bisa berdandan seperti itu. Ngomong-ngomong, di mana Mbak Cirica bisa ke salon bisa seperti itu rambutnya gitu kan? Yang terjadi adalah Mbak Carica akan bercerita salon ini sampai dengan harganya, sampai dengan kemudian waktu yang dibutuhkan, tempatnya, sampai kemudian pelayanan yang disiapkan di sana. Itu akan sangat mungkin terjadi. Lupa dia dengan fokus awal. Kalau saya pernah sih, saya pakai ilmu itu pernah gitu. Saya ini direkam kayaknya nih sama Mas ini gitu ya. Jadi direkam kayaknya. Tapi ilmu itu saya sedikit aja gitu. Saya pernah gunakan itu. Jadi membuat orang itu nggak fokus. Apa yang saya lakukan? Saya mencari informasi data sebanyak mungkin terhadap lawan yang akan saya ketemu itu. Kebetulan orang itu yang saya ketemu itu adalah pejabat baru gitu ya. Anaknya itu baru wisuda, yang satunya baru diterima di universitas tertentu di luar negeri gitu ya. Satunya baru wisuda, lalu dia baru menduduki jabatan itu. Ada 3 informasi yang saya peroleh. Anaknya lulus wisuda di ITB, satu anaknya lagi diterima di luar negeri, dan dia mendapat beasiswa full dari Kementerian Pendidikan. Yang ketiga, saya memperoleh informasi dia baru menduduki jabatan itu kurang dari 3 bulan yang lalu. Begitu saya ketemu, yang saya lakukan adalah pertama silahkan duduk, jabatan tangan baru duduk gitu ya. Ketika jabatan tangan itu, saya sampaikan selamat atas segala pencapaian prestasi Bapak dan keluarga selama 3 bulan ini. Oh ya, apa saudara maksud? Jadi apa saudara maksud? Dan saya bilang selamat, 1 anak Bapak baru diwisuda di ITB dengan nilai cum laude. Mukanya berubah dia. Yang kedua, saya lebih berbangga lagi dan mengucapkan selamat karena anak Bapak diterima di universitas bergengsi di Australia dan anak Bapak mendapat beasiswa full dari Kementerian Pendidikan. Tambah berdiri dia. Tambah senang. Saya nampak betul gestur mukanya itu tambah berubah. Tambah senang. Dan yang ketiga, saya mengucapkan selamat karena Bapak menduduki jabatan ini tidak lebih dalam waktu yang sangat pendek mencapai keberhasilan seperti ini, dan tidak semua orang punya kesempatan yang sama seperti yang Bapak terima hari ini. Bubar akhirnya. Agendanya saya diwawancara untuk jabatan tertentu, akhirnya ngomong tentang pencapaian anaknya. Di ITB selama kuliah gimana, di Australia gimana, sampai anaknya datang dengan kawannya dari Australia itu diceritakan. Anda bayangkan? Sampai kemudian cerita kesuksesan saya ini adalah sampai pengalaman dia dari mana dia dulu berada. Dan saya nggak nanya lagi. Dia ceritakan tuh, saya dulu kerja cuma sebentar di sini. Tapi saya katakan prestasi Bapak luar biasa. Dan gestur saya sudah menunjukkan seolah-olah saya itu sangat luar biasa senang gitu, bangga. Jadi badan saya nggak tegak gini. Saya langsung menyondongkan badan ke depan, seolah-olah saya antusias sekali. Sangat luar biasa antusias saya mendengarkan penjelasan orang. Anda bayangkan waktu yang diberikan itu adalah 30 menit untuk sesi wawancara itu. Akhirnya lebih dari 30 menit hanya ngomongin dia saja. Nggak ada dia omongin saya. Urusan saya itu apa nggak ditanyain gitu. Padahal udah jelas saya mau wawancara untuk posisi itu gitu. Begitu terakhir baru tanya. Ya sudah, jadi nggak enak nih saya ngobrolin masalah ini. Enggak Pak, saya bilang saya justru senang karena saya pengen belajar dari orang-orang sukses. Anda bayangkan, dia mau masuk ke persoalan sesungguhnya pun saya masih potong. Saya justru senang ketemu dengan Bapak, bisa belajar, kesempatan langsung belajar kepada orang yang sukses dalam dunia itu. Dan tidak semua kesempatan itu bisa saya peroleh. Kapan lagi gitu kan? Jadi wawancara yang tadinya hanya butuh setengah jam, di waktu setengah jam nanti dikasih waktu, 45 menit masih ngobrolin urusan dia, dan saya hanya diwawancara pertanyaannya, kalau Anda di sini, Anda siap nggak melaksanakan ini? Kalau diperintah ini siap nggak? Ya saya bilang siap. Selesai. Anda bayangkan. Jadi wawancaranya itu tidak lebih dari 5 menit. Dari hampir 1 jam itu adalah urusan pribadi beliau yang saya ungkit-ungkit, saya utak-atik gitu ya. Seolah-olah sangat-sangat luar biasa menurut saya dalam pandangan dia. Padahal dalam hati saya ini nggak mau diwawancara pakai bahasa Inggris karena saya nggak bisa bahasa Inggris gitu loh. Kira-kira begitu kasarnya gitu ya. Cerita yang lalu itu pemanfaatan main peran
bahwa jangan sampai gitu loh. Teman-teman ketika bernegosiasi itu terjebak dalam konteks seperti itu. Terjebak dimanfaatkan oleh lawan sehingga kita lupa. Tidak fokus pada masalah sesungguhnya yang harus diselesaikan. Jadi kita fokusnya akhirnya ke kawan gitu, ke mitra kita, ke kawan yang tadinya mau ribut dengan kita itu akhirnya fokus ke dia gitu. Karena kita sudah diungkit, kitanya akhirnya ngomong gitu. Tidak fokus lagi ke pokok persoalan. Begitu udah mau selesai baru sadar, udah ditipu kita gitu ya. Lalu kemudian dari sisi kepentingannya apa gitu? Kalau ternyata nggak memungkinkan mempertahankan kepentingan itu karena posisinya tidak mungkin, ya jangan ini gitu, jangan memaksakan diri, jangan memaksakan diri. Konteks ketika kita base interest itu bukan bicara yang saya inginkan atau tidak diinginkan, tetapi apa yang bisa selesai. Cenderung mengapa saya tidak ingin itu, kenapa saya tidak ingin ini, tetapi mari kita selesaikan itu menjadi sesuatu yang bisa mempererat hubungan kekeluargaan misalnya. Jadi harus ada alternatif, pilihan-pilihan alternatif. Kalau tidak bisa 500.000, 4,5. Kalau kita 4,5, 300. Kalau misalnya 300, kita berpikir 300 itu sekarang, nanti kapan lagi 100 misalnya. Atau tidak bisa 300 sekarang, ya nggak apa-apa, kurangi lagi. Kalau nggak bisa bulan ini misalnya. Tapi bisa 200 nggak apa-apa, tapi besok gitu. 200 besok, akhir bulan 100 misal. Itu konteks. Kenapa itu harus kita lakukan? Dari sisi kriteria, kita harus menyepakati. Kenapa mesti tadi yang saya ungkapkan? 200, 300, 100. Kalau dalam konteks secara ilmiah sih ya kita ngomongnya terkait dengan 200 standar nilai pasarnya kayak apa gitu. Hari ini kalau Anda bayar saya 200, 500 akan datang dengan hari ini. Nilainya beda gitu. Hari ini saya 200.000 bisa beli eyeshadow dengan merek yang sangat luar biasa, 3 bulan lagi kan nggak mungkin saya dapat itu. Kata kawannya, sudahlah nggak apa-apa, kalau gitu 500.000 3 bulan lagi ya. Padahal kita tipu-tipu aja gitu ya. Belum tentu juga harga pasar akan seperti itu melambung. Saudara sekalian, itu ketika kita bicara tentang based on interest atau interest based dalam konteks negosiasi. Dalam konteks menuju masalah itu, gitu ya, menyelesaikan masalah dalam penyelesaian sengketa, dalam penyelesaian masalah dengan alternatif atau negosiasi, kita mengenal istilah ini. Jadi kondisi tertentu itu adalah yang diharapkan sesuai gitu, interest ya, kepentingan kita dan kepentingan dia. Jadi alternatif terbaik, best practice kalau dalam dunia negosiasi kita biasa menyebut ini adalah best practice-nya aja gitu, best practice yang terbaik, pilihan yang terbaik yang kita bisa ambil daripada tadi gitu. Menang jadi arang, kalah jadi abu. Nggak usah nyatat-nyatat ya kalau yang kayak ginian mah nanti saya kirim lah di kelas kalau urusan materi gini biar bisa dibaca buat santai-santai. Ada dikenal dengan best alternative to negotiated agreement. Kesepakatan, alternatif terbaik menuju kesepakatan. Ini akhirnya teori. Kita bicaranya bukan mediasi di Undang-Undang 30. Tapi teorinya betul-betul teorinya saja. Apa sih yang dibutuhkan atau yang didaftarkan gitu ya, dibuat inventarisasi, apa sih yang dibutuhkan ketika kita menuju penyelesaian alternatif yang terbaik. Ketika kita bicara tentang best alternative to negotiation agreement gitu ya, menuju negosiasi, apa sih yang harus dibuat? Nah ini satu inventarisasi dulu, membuat daftar menginventarisir daftar kemungkinan pilihan-pilihan kesepakatan yang bisa diambil. 500, 400, 300, 200, 100, 50 atau 25 dengan klausula ABCD misal. Itu kan daftar inventarisnya.
Yang kedua, mencoba untuk melakukan ide yang lebih menjanjikan dan menerapkannya dalam alternatif yang dapat diterapkan. Contoh yang saya katakan bahwa kalau Anda bayar hari ini 500.000, Anda hari ini saya dikasih 300.000, 3 bulan lagi Anda ngasih saya 500.000, nilainya itu berbeda. Itu adalah sebenarnya menginformasikan ke dia gitu agar di bawah otak sadarnya itu terpengaruh. Dia bayar 500.000 3 bulan lagi gitu. Karena dengan bahasa kita 500.000 3 bulan lagi itu tidak bisa lagi saya beli eyeshadow dengan merek ini. Kalau Anda bayar hari ini saya bisa beli. Atau bisa kita negosiasi kebalik kalau posisi kita misalnya kita yang punya utang. Carica, saya bayar 500.000 sekarang. Kalau saya bayar 500.000 akan datang gitu, Mbak Carica nggak bisa beli yang ini. Tapi kalau sekarang saya bayar bisa beli. Jadi 500-nya saya bayar sekarang, 300-nya akan datang. Padahal dalam 4 bulan akan datang gitu. Yang tadi beli 500.000 dari Mbak Carica beli itu 4 bulan akan datang harganya turun 300.000 misal gitu. Itu mempengaruhi agar pilihan-pilihan itu menjadi ide-ide menjadi pilihan itu diterima oleh lawan diskusi. Lalu cari yang terbaik. Tentu yang terbaik itu bahasanya yang paling realistis ditawarkan dan buat kita sendiri itu tidak merugikan. Bahasa alternatif yang ada yang terbaik itu begitu. Best practice-nya aja yang terbaik. Kalau Anda punya kopi, ngopi-ngopi lah. Ya Mas Prisdar, kalau ada kopi-kopi, ngopi-ngopi lah. Gitu. Mediasi. Nah ini teori-teorinya aja sih yang saya omongin ya. Ini teori. Mediasi. Tadi negosiasi, ini mediasi. Mediasi. Persiapan, membuka, penjajakan, penyusunan agenda, membingkai ulang, menyelesaikan masalah, menyampaikan kesepakatan akhir. Mediasi ini kan tentu bahasa lainnya adalah menggunakan pihak ketiga. Polanya di sini ketika kita ngomongin tahapan ini adalah yang dimiliki oleh pihak ketiga gitu, oleh mediator maksud saya. Mediator Mbak Norma sama Mas Ridwan disepakati sebagai mediator. Saya ribut sama si ini gitu, Mas Riza. Nah, saya minta Mas Ridwan jadi mediator. Saya setuju, kata Mas Riza. Tapi saya minta Mbak Norma jadi mediator juga. Ya sudah, kalau begitu setuju. Ini tahapan yang dilakukan oleh Mas Ridwan sama Mbak Norma. Mempersiapkan dokumen terkait, mendapat informasi apa sih sesungguhnya persoalan dari kedua belah pihak gitu ya. Dalam konteks membuka proses mediasinya, lalu penjajakan persoalan, lalu menyusun agenda. Kan nggak semua langsung ketemu, langsung selesai. Sehingga dia perlu dilakukan agenda pertemuan pertama ngapain, pertemuan kedua ngapain, ketiga ngapain. Lalu dibingkai kembali seluruh perencanaan itu sehingga kita akan melihat ini loh yang kemungkinan bisa kita selesaikan. Menyelesaikan masalah. Lalu sudah selesai, baru kemudian menyampaikan kesepakatan yang kita dengar dari proses selama ini adalah A, B, C, D. Kira-kira begitu. Problem mediator. Nah ini ketika kita menjadi mediator, mediator itu setahu saya ada sertifikasinya sendiri ya. Kalau hakim kan semua disertifikasi menjadi hakim mediator juga. Seingat saya ya, setahu saya semua hakim itu atau mungkin belum semua gitu ya. Sebagian besar yang saya tahu hakim-hakim itu dibekali dengan teknik-teknik negosiasi, teknik menjadi mediator seutamanya. Seingat saya juga pelatihannya sekitar 14 hari sih ya, 2 minggu di Megamendung seingat saya. Jadi seluruh hakim itu dibekali kemampuan menjadi mediator untuk memediasi berbagai persoalan yang ditangani dalam menjalankan kewenangan di pengadilan. Walaupun saya sedihkan gitu ya, hakim mediator itu tidak dikasih honor dari para pihak yang bersengketa. Padahal kalau para pihak bersengketa itu lewat BANI, Badan Arbitrase tertentu, yang ngeluarin duit itu ya para pihak itulah.
Nilainya yang saya ungkapkan di awal tadi. Gede gitu ya. 500 juta itu 10%. 500 juta itu 10% gitu. Itu minimal. Jadi 0 sampai 500 juta itu klaim ya. Klaim sengketanya itu kalau terkait dengan duit dari 0 rupiah sampai 500 juta ya 10% gitu. Semakin tinggi duitnya dia semakin rendah presentasinya. Ya kalau 1 triliun 0,5% aja gede gitu ya Mas Ridwan ya. Kira-kira begitu. Makanya dalam konteks penyelesaian di badan arbitrase biasanya pada umumnya orang tidak ingin menyelesaikan itu bukan yang terkait dengan nominal uang, lebih pada kesepakatan tertentu yang tidak ada duitnya gitu. Konteksnya gitu. Problem mediator tidak siap, keberpihakan, gitu. Terlalu mengatur dan mendesak. Masa mediator mendesak mengatur? Nah, Mbak Norma, kata Mbak Norma ke Mas Ridwan, ke Mbak Carica atau saya dengan yang kondeknya, saya udah Mas Reza, yang ini aja, yang ini aja, yang ini aja. Selesaikan waktunya. Semakin cepat semakin baik bahasanya. Itu nggak bisa dilakukan dalam konteks sebagai mediator. Mediator kan menengahi urusannya. Memediasi ya. Menjembatani antara dua pihak yang berkonflik, yang kemudian tentu kalau sudah jadi mediator itu dari sisi kematangan emosional harus jauh lebih baik daripada pihak yang berperkara. Sabar gitu ya. Jangan pengen cepat-cepat. Makanya pelatihan jadi mediator itu 14 hari. Jadi untuk menyelesaikan satu perkara itu nggak sederhana ya. Umumnya kan gitu. Oke, pertemuan kita pertama kita bermusyawarah dulu, kata hakimnya. Udah ditunjuk tuh mediatornya. Ya udah, untuk menyelesaikan masalah ini 2 minggu lagi saya harap udah selesai. Kan biasanya begitu ya, Mas Reza ya, di pengadilan itu sidang pertama 2 minggu lagi kita ketemu, hasil dari obrolan para pihak yang dimediasi oleh Yang Mulia Ridwan Pratama kami sudah terima di 2 minggu akan datang. 14 hari. Jadi pelatihan jadi mediator juga 14 hari, sidang juga 14 hari. Oke, saudara sekalian, ada 2 spesifik lagi. Bentar, saya harus selesaikan dulu. Tidak siap. Inti dari ADR, nah ini intinya saja gitu ya, dari segala macam yang ada di undang-undang tentang penyelesaian sengketa itu, inti dari ADR itu adalah salah satu jalan menuju kemenangan para pihak. Berbagi keuntungan dan kerugian, sharing. Kalau dalam ilmu manajemen risiko itu sharing risiko, risk share. Salah satu contoh sharing risiko itu adalah membeli asuransi. Kan gitu. Saya Mbak Carica punya mobil. Mobilnya itu adalah Mbak Carica pakai mobil apa Mbak Carica? Innova Ribbon misalnya. Innova Ribbon 2020. Kan khawatir tuh. Udah harganya karena Ribbonnya ini adalah Matic diesel 400 sekian juta gitu ya. Kalau nggak dilindungi asuransi di jalan, rusak bodi, gores, hilang, rugi tuh uang 400 juta. Lalu Mbak Carica menggandeng Garda Auto atau perusahaan asuransi yang lain. Cukup bayar premi setahun 5 atau 7 juta misalnya, karena ini Innova Ribbon 7 juta lah gitu ya. Begitu 7 juta dibayar sama Mbak Carica, itu kan berbagi resiko. Endilalah mobil itu baru 3 bulan tabrakan. Rusak, mesinnya hancur, bodinya penyok, nggak bisa hidup. Dengan 7 juta, Mbak Carica nggak kehilangan Innova dia. Tapi Mbak Carica datang ke Garda Auto, menunjukkan terjadinya kecelakaan dari polisi misalnya gitu, hasil segala macam denda itu lalu diinformasikan ke Garda Auto. Mobil tadi diganti sepenuhnya. Kenapa? All rest. Baru 3 bulan. Kira-kira begitu gitu ya. Jadi ini adalah berbagi resiko gitu. Dalam konteks
ADR berbagi keuntungan dan kerugian. Kalau kita 7 juta membaca Rica bayar 7 juta selama 1 tahun itu tidak pernah mengalami kerusakan, pencurian, mobilnya aman-aman saja, maka beruntunglah perusahaan atau 7 juta yang Mbak Carica bayar. Tapi kalau Mbak Carica kemudian mengalami kehilangan mobil itu, rusak, timpa listrik, atau kebakaran misalnya gitu ya, maka Garda Auto yang mengganti sepenuhnya mobil Mbak Carica. Jadi Mbak Carica tidak merasa rugi karena 7 juta diganti 400 juta misal gitu. Garda Auto untung tidak? Ya dia tetap untung karena banyak emangnya cuma Mbak Carica yang jadi kliennya gitu kan, bukan cuma saya dan Mbak Carica, tapi satu kelas ini jadi kliennya Garda Auto misal gitu ya. Dengan konteks seperti itu kan bersepakat akhirnya senang sama menerima. Meskipun Mbak Carica udah bayar 7 juta, begitu mobilnya rusak diganti oleh Garda Auto, kan jadi tetap bahagia punya mobil gitu. Intinya tidak lagi menjadi persoalan mobilnya itu rusak misal gitu. Jadi memberi kredit, membeli kendaraan secara kredit itu adalah cara berbagi resiko sebenarnya. Kan kita negosiasi itu ketika kita mau kredit, mau cash dalam konteks manajemen resiko, itu namanya berbagi resiko. Membeli kendaraan kredit, resiko segala macam kehilangan, itu kan ditanggung masih oleh perusahaan yang memberikan kredit itu, misal gitu ya. Kalau ada apa-apa, kita masih dalam jaminan asuransi, misal. Tapi kalau kita beli cash, kita membeli asuransi sendiri. Itu berbagi resiko. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan ADR, konflik dalam batas wajar, moderat gitu ya. Kalau dalam konteks manajemen risiko yang diterima itu adalah risiko yang moderat gitu. Jangan risiko yang ekstrim, super ekstrim. Risiko super ekstrim itu risiko kematian misalnya, risiko kolab gulung tikar perusahaan, ya jangan diambil yang kayak itu. Tapi masih dalam batas yang moderat, masih relatif bisa diselesaikan. Komitmen, ada keberlanjutan hubungan, keseimbangan, proses. Saya harus mempercepat di rumah saya geluduknya gede betul gitu ya. Yang terakhir, apa sih problemnya arbitrase, hambatan eksekusi ini saya cerita dari awal. Ternyata ADR, hasil mediasi itu gitu ya, arbitrase itu berakhir banyak jadi persoalan di sini, di daftar ke pengadilan eksekusinya gitu. Bahkan ada banyak kasus yang kemudian hasil putusan arbiter itu, badan-badan arbitrase itu justru dibawa ke pengadilan gitu. Dan dilalanya cilakanya tidak sedikit juga yang perkaranya kemudian justru yang dimenangkan adalah yang menggugat gitu, yang tidak terima atas putusan ADR. Oke. Saya pengen ngobrol panjang tapi saya pikir nggak mungkin ya karena di sini geluduknya lagi agak serius geluduknya. Jadi saya stopkan saja. Mas Riza, teman-teman semuanya, terima kasih. Terima kasih, Pak. Sampai ketemu di Sabtu depan atau mungkin aduh, geluduknya ampun. Terima kasih, rumah saya udah geder-geder nih, udah der. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat akhir pekan, Pak.